Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasriqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, makana min ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'd. Wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Limu'allim hadzal kitab wa li jami' masyayikhina ila muntahasanadihim wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat muhsinin wal muhsinat fi bina'i hadzal masjid wal ma'had al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini di bulan Haram, di bulan Rajab, kita dikumpulkan kembali di majelis ilmu untuk mengkaji satu kitab adab yang berjudul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kita niatkan mengkaji untuk diamalkan. Sekali lagi kita niatkan mengkaji untuk diamalkan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-qadi Badruddin Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Sa'dillah ibnu Jama'ah al-Kinani asy-Syafi'i rahimahullah taala fi kitabih Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-hadi asyar, yang ke 11, mengenai adab seorang alim pada darasnya, ya, fi adabil alim fi darsihi. Jaratil adatu ay yaqulal mudarrisu inda khatmi kulli darsin wallahu a'lam. Telah berlangsung adat, kebiasaan seorang mudarris ketika menutup pelajaran hendaknya ia membaca wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui. A'lam ismu tafdil, kama akbar, afdal, aktsar, asghar. Wallahu a'lam bimakna Allah lebih mengetahui. Wa kadzalika yaktubul mufti ba'da kitabatil jawabi. Demikian pula seorang mufti ketika dia menulis, setelah menuliskan jawaban, hendaknya dia juga membaca wallahu a'lam. Dia menulis pada fatwanya tersebut wallahu a'lam. Bisa ditambah wallahu a'lam bis-shawab. Allah lebih mengetahui mengenai kebenaran. Lakinnal aula ayyuqala qabla dzalika kalamun yush'iru bi khatmid darsi ka qawlihi wa hadza akhiruhu. Lakinna, akan tetapi, aula, yang utama, ayyuqala, dikatakan qabla dzalik, sebelum mengucap wallahu a'lam, ya, sebelum qabla dzalik, yakni qabla qaulu wallahu a'lam,
Yush'iru, dan dia merasa bi khatmid darsi, hendak menutup pelajaran, ka qaulihi, seperti ucapan wa hadza akhiruhu. Jadi dimulai dengan wa hadza akhiruhu, wa hadza akhiruhu wallahu a'lam. Au wa ma ba'dahu ya'ti insyaallah, atau wa ma ba'dahu, dan apa sesudahnya yang akan datang insyaallah, jika Allah berkehendak. Jadi misalkan seorang mudarris mengatakan, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pada pembahasan fi adabil alim ma'a talabatihi mutlaqan wa fi halqatihi. Nah, misalnya begitu, baru wallahu ta'ala a'lam. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal. Jadi tidak mesti harus begitu kalimatnya, tapi ini beliau berikan contoh, dan insyaallah ini contoh yang barokah karena contoh dari seorang ulama. Jadi hadza akhiruhu wa hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Liyakuna qawluhu wallahu a'lam khalisan li dzikrillah ta'ala. Hendaklah ketika dia membaca wallahu a'lam itu ikhlas semata untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Bukan sekedar untuk lip service istilah orang sekarang, bukan untuk pemanis bibir, pemanis majelis, tapi khalisan li dzikrillah ta'ala wa li qasdi ma'nahu, dan agar dia memperoleh maknanya, mengqasad, ya, memahami maknanya. Wallahu a'lam, yakni Allah yang maha mengetahui. Bissawab. Walihada yanbaghi ay yastaftiha kulla darsin bi bismillahirrahmanirrahim. Karena itulah yanbaghi, hendaknya ay yastaftiha kulla darsin, hendaklah dia membuka setiap pelajaran dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita biasa lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kemudian hamdalah, syahadat, salawat, dan setelah maba'du kita baca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, untuk pengakuan diri bahwa tidaklah ilmu yang ada pada diri kita itu hanyalah ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Kalau Allah tidak titipkan ilmu kepada kita, kita tidak akan bisa menyampaikan ilmu tersebut. Wa liyakuna dzakiran lillahi ta'ala fi bidayatihi wa khatimatihi, agar dia senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah di awal majelisnya, di awal pelajarannya, dan di akhirnya, ya, penutupnya. Wal aula lil mudarrisi ayyam kutha qalilan ba'da qiyamil jamaah. Dan yang utama bagi seorang mudarris, bagi seorang pengajar, bagi seorang guru, ayyam kutha, hendaknya dia bertahan, qalilan, barang sebentar, ba'da qiyamil jamaah, setelah berdirinya para jamaah, para hadirin. Fa inna fihi fawaida wa adaban lahu walahum. Fa inna fihi, karena di dalamnya, ya, di dalam qiyamnya seorang mudarris, di dalam bertahannya dia, ayyam kusa. Bertahan itu bisa jadi bertahan dalam keadaan duduk lah, bisa jadi dalam keadaan berdiri.
Artinya ini akan dia langsung bulik. Karena di dalamnya itu ada sejumlah faidah, fawaid, jamak dari faidah. Wa adaban dan adab lahu baginya, bagi mudarris, walahum dan bagi murid-muridnya, bagi orang yang hadir di majelisnya. Minha diantaranya adamu muzahamatihim, tidak berdesak-desakan dengan jamaah. Kecuali memang ada jalur khusus dan mestinya ada, ya kan, untuk tuan guru, untuk penceramah, untuk orang alim, untuk mudarris diberikan tempat khusus sehingga dia tidak berdesak-desakan. Wa minha in kana fi nafsi ahadin baqiya su'alin sa'alahu. Jika pada saat itu ada sisa pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ada mungkin jamaah yang bertanya, tidak sempat ditanyakan di majelis. Nah, selesai majelis dia bertahan. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Wa minha adamu rukubihi bainahum in kana yarkabu wa ghaira dzalik. Dan di antara faidahnya itu adalah agar tidak rukub, menunggang, menaiki. Di antara mereka ingkana yarkabu, jika dia itu memang mengendarai, misalkan ya tadi mobil taksi lah, misalkan balik bertaksi mudarrisnya, muallimnya. Nah, jadi supaya tidak berebutan dengan jamaah. Wa ghaira dzalik, dan yang semisal dan yang lainnya. Wa yustahabbu idza qama ayyad'uwa bima warada bihil hadis, dan disenangi, yustahabbu maksudnya disunnahkan, idza qama jika dia berdiri, hendak berdiri maksudnya, ayyad'uwa dia berdoa, bima warada bihil hadis, dengan apa yang telah datang dengannya al-hadis. Jadi hadis telah datang dengannya. Hadis Nabi menyebutkan tentang doa ini. Hadisnya akhrajahu Tirmidzi wa Nasa'i fil Kubra wa ghairuhuma min Abi Hurairah marfu'an. Dan selain dari keduanya, yakni selain dari Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i, dari Abu Hurairah. Dan ini marfu', artinya disandarkan kepada Rasulullah. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah. Allahumma wa bihamdik, ya Allah, milikmulah segala pujian, tiada ilah, tiada sembahan kecuali Engkau. Kami mohon ampun kepada Engkau dan kami bertaubat kepada Engkau. Biasanya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, tidak ada masalah. Ats-tsani asyar. Jadi dihafali doa tadilah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sudah ada istighfar sebenarnya. Pada astaghfiruka sudah ada istighfar. Jadi sebenarnya tidak perlu diawali dengan mari kita baca istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Karena di dalam kafaratul majelis sudah ada istighfar. Dalam kafaratul majelis sudah ada hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nah, sudah ada istighfar. Wa atubu ilaih. Tapi misalkan ditambah ya enggak apa-apa juga. Misalkan hendak menambah fadilah dengan baca istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majelis, bagus juga. Tapi kalaupun tanpa cukup sudah. Karena dalam doa kafaratul majelis sudah ada hamdalah,
sudah ada istighfar. Asani ashar, yang ke-12, alla yantasiba li tadrisi idza lam yakun ahlan lahu. Janganlah duduk litadris, memberikan pelajaran, idza lam yakun ahlan lahu, jika bukan ahlinya, jika bukan ahli di bidang yang diajarkan. Wala yadhkara darsa min ilmin la ya'rifuhu. Janganlah mengajarkan pelajaran dari suatu ilmu la ya'rifuhu, yang dia itu tidak mengetahuinya, ya, tidak alim di bidang itu. Sawa'un ishtaratal waqifu am lam yashtarithu. Sama saja apakah itu disyaratkan oleh waqif, ya, orang yang mewakafkan madrasah atau mewakafkan tanah, am lam yashtarithu, ataukah dia tidak mensyaratkan. Jadi jar wakif kewakafkan tanah beserta bangunan. Tapi syaratnya yang mengajar harus orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Yang mengajar bahasa Arab harus ahli nahwu sharaf. Yang mengajar fikih harus ahli fikih. Yang mengajar tauhid harus ahli tauhid. Yang mengajar sirah, tarikh harus ahli di bidang sirah wa tarikh. Sidin mensyaratkan begitu, maka wajib pihak nazir, pengelola pondok itu memenuhi syarat itu. Amlam yashtarithu, atau dia tidak mensyaratkan, ya diberikan aja, diwakafkan, buka pondok pesantren. Nah, maka yang menerima wakaf itu harus memilah dan memilih orang-orang yang memang memiliki keahlian untuk mengajar di bidangnya masing-masing, di fan ilmunya masing-masing, meskipun tidak disyaratkan oleh wakif. Nah, pondok kita ini meskipun dengan segala keterbatasan, ya kita akui saja, itu terus berupaya meningkatkan keahlian para asatidz. Makanya setiap bulan itu ada daurah. Kitab-kitab yang dikajikan itu didaurahkan. Atau sebelumnya memang sudah mengkaji kitab itu sehingga dia tidak perlu daurah. Nah, sudah mendapat sanad, ya, ijazah kitab-kitab tersebut. Nah, tapi kalau masih ada kekurangan-kekurangan, dimaklumi. Banyak guru-guru itu bahari lah kada paham di bidang ilmu tertentu, tapi begitu diamanahi oleh gurunya untuk mengajar, akhirnya alim dia. Ada guru Abdul Hafiz yang berjasa, ada guru Fadlan bahari itu kada tapi paham juga ilmu arut, ilmu sastra. Karena diamanahi guru, karena guru yang menyuruh sama'an wa ta'atan, akhirnya alim. Jadi alimnya kada langsung pas mengajar itu belum alim, tapi sudah belajar. Tapi ngaran diulang terus, saban tahun mengajar kitab itu terus berulang-ulang, akhirnya alim. Jadi kalau sudah diamanahi guru untuk mengajar, bismillah, tawakaltu 'ala Allah. Belum alim, belum ahli, insyaallah pada waktunya akan ahli. Bujuran tuh, banyak buktinya sudah. Banyak. Itu ilmu apa aja tuh berlaku. Kuliah matematika, kada tapi paham, bahari waktu kuliah aja. Begitu mengajar, karena hendak mengajar, mau kada mau harus belajar. Supan mengajar itu salah, atau pagat pandir kena habis bahan. Hanya bujur-bujur belajar, tumbang tuh balik, nah, kada bisa dibaca ini, baca itu, betakon ini. Nah, akhirnya alim aja, akhirnya hafal aja. Pada sahabat buku, hafal aja luar kepala aja mengajar. Nah, itu. Jadi barokah mengajar. Ya, berkah mengajar. Secara teori memang demikian.
Bobby De Porter itu ada buku judulnya Quantum Teaching, Quantum Learning. Orang tuh kalau membaca, sekedar gasan membaca 10% dia nangkep. Tapi kalau membaca untuk diajarkan 70% dia nangkep. Membaca untuk diajarkan dan amalkan 90%. Jadi beruntung yang mendapat amanah mengajar Al-Inarah fi Fikratil Mukhtarah. Nah itu amanah, insya Allah alim aja akhirnya. Nah itu. Nah, mumpung ingat kita esok daurah Inarah. Jadi usul fikih kita ganti dengan Inarah. Sesuai kesepakatan kita dulu lah. Inarah kita adakan pas belajaran usul fikih. Jadi esok pas usul fikih bawa kitab Al-Inarah fi Fikratil Mukhtarah. Fa inna dzalika la'ibun fid din. Ya, karena kalau ini kada orang alim, kada orang ahli, kada dapat amanah, kok dia mengajar fa inna dzalika la'ibun fid din. Itu termasuk dalam mempermainkan agama. Wazdira'un bainan nas, dan merendahkan di antara manusia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin. Melebih-lebihkan pakaian, mutasyabbi'u bima lam yu'ta, pada apa yang memang tidak diperlukan, ya. Kalabisi, seperti memakai thawbai zurin, seperti memakai dua pakaian kedustaan. Wa anis Syubli, yakni Abu Bakar Asy-Syubli Az-Zahid, seorang ulama sufi yang zuhud. Unzur Tabaqatus Sufiyah li Abi Abdurrahman As-Silmi. Jadi dari Syubli, dia berkata, man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda lahawanihi. Man tasaddara, siapa yang mengajar, mengeluarkan sesuatu, maksudnya mengajar, qabla awanihi, sebelum waktunya, sebelum masanya, belum layak ngajar, belum diizinkan. Faqad tasadda, maka sungguh ia telah menggali lubang kehinaan, lahawanihi. Nah, namun kalau sudah diizinkan guru itu bismillah ya. Nah, ada kekurangan-kekurangan guru nang menanggung. Misalkan kada paham, takonakan ke gurunya. Kan apa konsekuensi dari menyuruh orang mengajar, berarti harus menanggung kalau misalkan ada yang hendak ditakonakan oleh orang yang disuruh. Diminta mengisi halqah misalkan, kitab, ya bismillah jalankan. Wa an Abi Hanifah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hanifah, man talaba ri'asata fi ghairi hinihi lam yazal fi dhulli ma baqiya. Siapa yang menuntut atau mencari riasah, kedudukan, fi ghairi hinihi, belum pada waktunya, lam yazal, dia senantiasa fi dhulli ma baqiya, berada dalam kehinaan, ma baqiya, dari apa yang dia tinggalkan. Jadi semua itu ada waktunya. Kalau belum diizinkan, jangan. Tapi kalau sudah diizinkan, jalan. Wal labib, man shana nafsahu an ta'arrudiha lima yu'addu fihi naqisan. Wal labib, dan orang yang cerdas itu adalah man,
siapa orang sona yang dia menjaga nafsahu, menjaga dirinya. Sona yasunu saunan. An ta'arrudiha, dari terjerumus lima yu'addu fihi naqisan, terhadap apa yang teranggap di dalamnya sebagai naqisan, kekurangan. Au bi tu'atihi zaliman, atau dia menjaga dirinya dari melakukan kezaliman, orang yang labib. Au bi israrihi 'alaiha fasiqan, atau dia israr, ya, terus menerus atasnya, di atas keterjerumusan tadi, sehingga menjadikan dia seorang yang fasiqun, orang yang fasik. Fa innahu mata lam yakun ahlan, karena sesungguhnya ia bila mana lam yakun, dia bukan seorang yang ahli, lima syaratahul waqifu fi waqfihi, terhadap apa yang syaratahu, yang wakif mensyaratkannya, fi waqfihi, pada barang wakafnya, au lima yaqtadihi urfu mithlihi, atau terhadap apa yang urf semisalnya menuntutnya. Kana bi israrihi ala tanawuli ma la yastahiquhu fasiqan, maka bi israrihi, bersikukuhnya dia, ya, terus menerus tadi bersikukuh, ala tanawuli, berusaha atas apa yang dia tidak mampu meraihnya, maka itu sebuah kefasikan. Jadi jar wakif yang ngajar harus orang yang alim lah, misalnya disyaratkan. Sementara kita belum alim, lalu jar kita aja julung aja, wakafkan aja, karena bismillah sambil jalan alim aja. Nah, kalau dia belum meraih kealiman itu sampai, ya, atau keahlian tertentu, maka sepanjang itu dia dicatat sebagai orang yang fasik, karena tadi wakifnya itu mensyaratkan harus orang yang ahli. Nah, itulah. Fa in kana al-waqifu syarata fil waqfi bi ayyakuna al-mudarrisu amiyan au jahilan lam yasihha syaratuhu. Maka jika seorang wakif itu mensyaratkan pada apa yang diwakafkannya, bi ayyakunal mudarrisu, katanya hendaklah pengajarnya itu orang-orang yang amian, orang-orang ami, orang-orang yang buta aksara, au jahilan, atau orang-orang yang bodoh. Jar si wakif kenalah yang mengajar di pondok kena nih, yang jahil-jahil aja pilih, atau yang kada tapi bisa baca tulis saja. Disyaratkan gitu, lam yasihha syaratuhu, maka syarat seperti ini tidak sah.
bila ada nang kayak itulah. Masih manusia akhir zaman ini bisa macam-macam. Nah, yang bahari kadada itu bisa ada. Yang viral tuh video hari itu dinikahi, akad nikah, hari itu juga diceraikan. Imbah ditakuni apa? Praktikum nikah. Jadi mulai dari lamaran, akad nikah, ijab kabul, sampai hari itu juga diceraikannya. Nah, macam-macam aja manusia zaman bahari kan ada gitu. Ada praktikum-praktikum menang gitu. Masa talak dipraktikum kan? Ya kan? Diulah gayaan yang ada boleh. Apalagi ini sengaja diulah praktikum. Dianggap legal oleh sekolah, disetujui sekolah. Diulah videonya, diulah kontennya, di-share pulang, akhirnya viral. Nah, manusia akhir zaman. Yang bahari kadada itu bisa ada. Hafal Quran, tapi menggugat kuitan ada. Nah, hafal Quran, tapi Qurannya itu tidak berhenti, hanya berhenti sampai tenggorokannya, tidak turun sampai ke dadanya. Hafal Quran, tapi menghuwal lawan kuitan ada. Nah, harusnya Quran itu dibaca, diendapkan, diresapkan, turun sampai ke dadanya. Lalu diamalkan oleh anggota badannya. Jangan sampai berhenti sampai di lisan. Orang kafir kan banyak menghafal Quran. Orang-orang kafir itu beristilahnya menghafal Quran. Hafal hadis banyak juga. Sengajanya menghafal Quran, menghafal hadis. Islamic studies kan, mengkaji Islam untuk menyerang Islam. Jadi menghafal sekedar hafal, orang kafir kan banyak menghafal. Bagian dari mukjizatul Quran. Orang kafir Injil kada hafal-hafalnya. Timbul Quran, kitab sucinya orang lain, agama lain, hafalnya. Nah, itu menunjukkan mukjizatul Quran. Baca kitab nih orang kafir kan banyak nang bisa baca kitab. Senok rogronya masuk pura-pura masuk Islam, ngarannya Abdul Ghafar kan. Nah, bisa baca kitab, Gulang Singganalan, orang Aceh percaya. Jadi mau sekedar baca kitab, orang kafir gin bisa, orang munafik gin bisa. Nah, tapi bagaimana apa yang kita baca itu kemudian meresap di hati kita, kemudian menjadi amal. Itu yang paling penting. Beragama ini untuk diamalkan. Ingat itu, berilmu untuk beramal. Maka takuni diri kita hari-hari itu, sudahkah mengamalkan yang ini? Sudahkah mengamalkan ini? Sudahkah peduli lawan kawan? Sudahkah menjaga perasaan kawan? Sudahkah kada tabi baperan? Nah, diulang-ulang, takuni diri kita. Wa in syarata ja'la naqisin makhsusin mudarrisan saqata ismul fisqi wa khatarul ismi wa yabqa tanaqqusu bihi wal istihza'u bihi bihalihi. Wa in syarata, dan jika waqif itu mensyaratkan, ja'la menjadikan naqisin makhsusin mudarrisan. Jadi naqis, kurangnya pada bagian tertentu dari seorang mudarrisan, seorang pengajar, saqata ismul fisqi, maka gugurlah ya penamaan fasik, jadi tidak fasik lagi. Wa khatarul ismi, dan bahaya dosa, wa yabqa tanaqudu, dan tetap tanaqusu, wa yabqa tanaqusu, ya, merendahkan bihi dengannya, wal istihza'u bihi bihalihi, dan meremehkan atau mengolok-olok dengan keadaannya tersebut. Wala yarda dzalika li nafsihi aribun, dan tidak ridha dengan yang sedemikian itu terhadap dirinya aribun, orang yang mahir, orang yang cerdas. Wala yata'atahu ma'al ghina anhu labibun, dan tidak memberikannya bersama orang yang kaya, anhu darinya labibun, orang yang cerdas.
wala yazharu min waqifin syarata dzalika qasdul intifa'i, dan tidak nampak dari seorang waqif syarat yang dia syaratkan sedemikian itu qasdul intifa, untuk maksud memperoleh manfaat. Wala yu'awwalu amru wafqihi ila diyain, dan tidak ditakwil amru waqifi, perkara wakafnya tadi, kecuali hanya untuk kesia-siaan. Wa aqallu mafasidi dzalika annal hadirina yafqidunal insaf, dan serendah-rendah mafasid, serendah-rendah kerusakan di majelis itu adalah annal hadirina, sesungguhnya orang-orang yang hadir, yafqidunal insafa, yafqidunal insafa, tidak ada orang yang insaf, orang yang objektif. Yafqidu faqada yafqidu faqdan, tidak ada orang yang insaf, yang objektif, yang adil. Li'adami may yarji'una ilaihi 'indal ikhtilaf, itu apa? Ketika li'adami, ketika tidak ada orang yarji'una, yang mereka itu bisa merujuk, ya, jadikan reference, jadi marja. Yang yarji'una itu artinya orang-orang yang hadir, ya, dhamirnya waw jamaah, ya, hum, kembalinya ke hadirin, di mana tidak ada dari orang yang hadir itu bisa merujuk, ya, merujuk lain bahasa Banjar lah, merujuk itu menabrak bahasa Banjar, ya, merujuk ya, ya bahasa lainnya, ya, merujuk marja, tempat rujukan. Rujukan pula. Ya, kalau ada, nah, terutama ketika indal ikhtilaf, ilaihi kepadanya, ilaihi kepada marja, jadi orang alim yang bisa dirujuk, indal ikhtilaf, ketika ada perbedaan pendapat. Li'anna rabbas sadri la ya'riful musibah fayansurahu, karena pemilik majlis, rabba pemilik majlis, sadri majlis maksudnya, li'anna rabbal majlis la ya'riful musibah, tidak mengetahui kedudukan orang yang hadir, fayansurahu, yang dia bisa minta bantu kepadanya, awil mukhti'a fayazjurahu, atau orang yang keliru, orang yang salah, maka akhirnya dia salah merujuk, menakuni orang yang jahil, memberi kesempatan untuk menjawab pada inya orang yang jahil. Pas yang jahil ini sok alim, sok tahu, asal jawab. Wa qila li Abi Hanifah rahimahullahu taala, dikatakan kepada Imam Abu Hanifah, semoga Allah merahmati beliau, fil masjidi halqatun, di satu masjid ada halqah, ada lingkaran. Halqah itu lingkaran, ya, jadi halqah, bacanya halqah, jangan halaqah. Halaqah ya jamaknya, tapi mufradnya halqah. Ada juga yang ngomongnya kholaqah. Kita kholaqah di mana? Ada juga kita halakah di mana? Nah, ini gara-gara ilmu dedengaran, salah dengar, mendengar dari orang yang salah. Nah, tulisannya tuh lihat, ha di fathah, lam disukun, qaf di fathah, baru tak marbutah. Jadi bacanya halqah. Nah, ada yang nyamatkan halakah. Nah, halakah itu artinya kebinasaan. Masa antum mau binasa? Gara-gara ngaji, kada berkitab tuh ya gitu. Salah dengar, dengaran. Ada yang nyamatkan kholaqah. Allah karim. Sakit telinga mendengar. Antum musyribnya siapa? Musyrib. Pakai huruf ba gitu. Qalqalah.
Antum musyribnya siapa? Oh, qalqalahnya qalqalah kubro. Saking anak fasihnya. Ana musyribnya. Ya, supaya jelas lah. Supaya jelas salahnya tuh. Supaya kada diumpati. Musyrif dengan fa, dan fa itu kan hak hurufnya dikeluarkan angin harusnya kan. Musyrif ana musyrifahnya fulan bin fulan, ana musyrifahnya fulanah binti fulan. Musyrif. Jadi bahasa Arab tuh salah-salah sambat menyakitkan jadinya. Zair datang aja. Zair yang begitu zair, zara, zai. Ada yang ilmu dadangaran. Jair datang jair. Nah, jair itu adalah orang yang zolim. Siannya sedang jauh-jauh datang melangi kita. Padahal kan orang jolim datang, orang jolim datang. Gara-gara salah sambat. Ilmu dadangaran. Jair datang jair. Kan di hadis adalah apa? Sayyidus syuhada Hamzah. Wa rajulun qama ila imamin jairin. Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim. Wa rajulun qama ila imamin jairin. Jair pakai dengan jim. Nah, kalau zair bi harfi zai. Nah, jadi jangan salah-salah. Sian sidin, kita di Bang, sian. Jauhnya melangi, membagi faedah ilmu lawan kita. Kita padahal kan orang zalim. Nah, gara-gara jahil. Makanya jangan jahil. Supaya kada jahil, belajar. Belajar jangan bosan dari belajar. Jadi dikatakan kepada Imam Abu Hanifah fil masjidi halqatun. Di dalam masjid ada satu halqah, lingkaran orang. Halqah itu ini lingkaran. Circle bahasa Inggrisnya. Lingkaran orang yang lagi belajar, yang zuruna fil fiqhi. Mereka itu lagi membahas fikih. Lalu berkatalah Imam Abu Hanifah faqala lahum ra'sun. Di antara mereka itu adakah ketuanya, kepalanya yang ahli fikih? Mereka membahas fikih, ada yang ahli di sana? La, ya qalu, mereka menjawab la, tidak ada. Qala, berkata Imam Abu Hanifah, la yafqahu haula'i abadan. Jadi mereka itu tidak akan faqih, tidak akan paham, tidak menjadi ahli fikih selamanya. Jadi membahas fikih itu ujar Imam Abu Hanifah harus ada yang ahli, yang bisa meluruskan ketika ada yang salah, ketika menjelaskan ketika ada ikhtilaf, memilih pendapat yang rajih, yang kuat ketika ada ikhtilaf. Jadi jangan sementangan kurikulum merdeka nih, misalkan. Kan lagi rame nih kurikulum merdeka. Guru agama mengajar siswa disuruh berkelompok, dicampur hapulang lakian binian. Karena anujan pakai teorinya Robert Slavin. Nangaran teorinya itu cooperative learning, pembelajaran kooperatif. Maka semakin heterogen siswa itu, lakian binian dicampur, beda agama dicampur. Apalagi beda warna kulit, merah, kuning, hijau, dicampur. Nah, itu arahnya cooperative learning. Nah, lalu disuruh diskusi masalah fikih.